Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihah dari KPI A1 NIM B01219027. Di sini saya akan sedikit berceramah tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan. Saya mengambil materi ini dari buku yang berjudul Dasar-dasar Memahami Iman, Islam, dan Ihsan, penulis Ibnu Nugroho. Di sini foto bukunya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan sedikit berceramah tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Langsung saja, yang pertama iman. Iman itu pembenaran dari hati dan diikrarkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, maksud dari pembenaran dari hati di sini sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim mematuhi dan menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaksud dengan anggota badan adalah bahwa setelah kita mengamalkan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka giliran hati kita meyakini dalam hati tentunya harus benar-benar serius bahwa tidak dibenarkan jika kita tak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan semua amalan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengamalan yang sudah kita ucapkan dengan lisan dan meyakini dalam hati kita, teman-teman semuanya sudah berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Dan maka haram baginya untuk pergi ke perdukunan atau kesyirikan yang lainnya, karena kesyirikan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman semua jangan sampai ya kita terjerumus ke jalan yang salah. Mari kita sama-sama belajar meningkatkan keimanan kita agar kita selalu berada di jalan yang benar. Dan yang selanjutnya mengenai Islam. Islam itu sifatnya kepasrahan, ketundukan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mematuhi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat, teman-teman semuanya tahu Islam itu sebagai agama yang mana tidak terlepas dari unsur pembentukannya, yaitu rukun Islam. Nah, teman-teman semuanya pasti tahu rukun Islam ada berapa dan apa saja itu rukun Islam. Saya sebutkan rukun Islam yakni ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melakukan sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, berangkat haji ke Baitullah bila mampu. Dan yang terakhir mengenai ihsan. Ihsan itu artinya perbuatan baik. Para ulama itu menggolongkan Islam ada 4. Yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga ihsan kepada sesama manusia, dan yang terakhir ihsan kepada sesama makhluk. Dapat disimpulkan bahwa ihsan ialah memiliki satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan
engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai ihsan, Rasulullah menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, teman-teman semua, kesimpulannya dari Islam, iman, dan ihsan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena Islam juga satu-satunya agama yang diakui oleh Allah di sisinya, dan iman adalah keyakinan yang mendasari agama akidah Islam. Nah, keyakinan ini diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini dilaksanakan dengan cara ihsan, sebagaimana kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak akan sah tanpa adanya iman, dan iman pun tidak akan sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya seperti itu, ihsan juga mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak bisa terwujud tanpa adanya Islam. Nah, seperti itu. Pesan saya, semoga teman-teman semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berjalan di jalan yang benar, dan mari kita sama-sama belajar lagi tentang menambahkan rasa iman kita, Islam kita, dan ihsan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.